Oke, sebelum pembahasan pemirsa, terlebih dahulu saya ucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Merdeka! Bendera siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Hak. Saya termasuk fans Pak Jokowi dan memilih dia atau beliau sejak pemilu 2014 sampai 2019. Nah, tentu kondisi saat ini membuat banyak orang, termasuk saya, bingung dengan apa yang terjadi. Tapi melihat sepak terjangnya beliau selama ini, saya yang termasuk hakul yakin dia sudah mempersiapkan dan mempertimbangkan langkah-langkahnya ini. Ya, bukan asalan-asalan saja, pasti ada rencana yang dia inginkan. Tapi saya juga nggak tahu apa rencana pastinya. Ya, cumanya bisa menebak sebagaimana orang lain juga menebak. Menurut saya, keinginan utama Pak Jokowi yaitu adalah legasi bagaimana atau capaian dia selama ini terus berlanjut dan berlanjut. Bukan cuma berhenti di periode beliau saja. Tapi apakah yang dia lakukan sekarang ini benar atau tidak? Pastinya waktu yang akan menjawab. Secara pribadi saya setuju banget bahwa pembangunan negara itu memang harus berkelanjutan. Jika tidak, maka akan sia-sia belaka. Ya, ibaratnya sudah maju 2 langkah, ya harus lanjut maju, kan begitu, bukan diam atau mundur. Ya, nanti repot sendiri lah ya. Apalagi hal yang menyangkut hajat hidup masyarakat secara luas, ya tentu akan selalu ada pro dan kontra. Tentu tidak akan bisa menyenangkan semua pihak, itu sudah pasti. Nyaris tantangan atau rintangan Pak Jokowi begitu berat di masa kepemimpinannya, karena saking banyak musuh yang berkedok kepentingan masyarakat juga. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengolok-olok beliau, bukan cuma mengkritik tetapi menghujat, mengatakan Pak Jokowi bajingan tolol, entek asing, pemeras rakyat. Bahkan apapun yang terjadi di negeri ini semuanya itu salah Pak Jokowi. Orang bunuh diri salah Pak Jokowi, Prabowo menang, Anies dan Ganjar kalah juga salah Pak Jokowi. Anies tidak dapat dukungan di pilkada juga salah Pak Jokowi. Airlangga mundur sebagai ketua umum Golkar juga salahnya Pak Jokowi. Pokoknya apapun saja pasti dibilang salahnya Pak Jokowi. Bahkan dulu waktu Pak Jokowi itu di masa kampanye pemilu 2019 dikatakan kalau Jokowi itu jadi presiden lagi, ya maka PKI akan bangkit dan besar kembali. Tapi nyatanya yang tambah bangkit dan besar itu adalah Nahdlatul Ulama, bukan PKI. Bahkan ada yang mengatakan istana presiden adalah istana iblis. Menteri agamanya sesat, presidennya adalah presiden goblok. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Sungguh ini miris sekali. Seakan-akan Pak Jokowi bagi mereka begitu najisnya. Mereka merasa paling mulia. Mereka seakan-akan paling benar dari yang paling benar, paling baik dari yang paling baik. Ya, saya cuma bisa merenung atas sikap para tokoh dan politisi yang seperti itu kepada Pak Jokowi. Saya cuma bisa merenung pemirsa, cuma ya terlintas kisah seorang tokoh sufi ya, yang begitu bagi saya sangat luar biasa sekali maknanya. Siapa yang tidak kenal Abu Yazid Al-Bustami? Beliau adalah seorang syekh atau pimpinan kaum sufi. Namun siapa sangka beliau pernah mendapat ilmu yang sangat berharga dari seekor anjing di tepi jalan. Dan ini sangat luar biasa sekali maknanya pemirsa. Seperti biasa ya, Abu Yazid Al-Bustami itu suka berjalan sendiri di malam hari. Lalu dia melihat ada seekor anjing berjalan terus ke arahnya. Anjing itu dengan bersahaja berjalan dan tidak menghiraukan sang syekh dan terus menghampiri sang syekh. Namun ketika sudah hampir dekat, Al-Bustami mengangkat jubahnya. Ya, khawatir tersentuh sang anjing yang katanya najis itu. Nah, spontan anjing itu pun berhenti dan terus memandangnya. Ya, memandang sang syekh tentunya. Entah bagaimana Abu Yazid seperti mendengar seakan-akan anjing itu berkata kepada beliau, "Hai syekh, tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun kau itu merasa terkena najis, engkau tinggal basuh 7 kali dengan air dan tanah.
air dan tanah, maka najis itu akan hilang. Namun jika engkau, kata anjing, mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu yang berbaju dan berbadan manusia itu merasa lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bisa bersih walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudra lautan. Nah, Abu Yazid kemudian tersentak dan meminta maaf kepada sang anjing. Sebagai tanda permohonan maafnya yang ikhlas, dia pun, atau Syekh ya, dia pun lantas mengajak sang anjing itu untuk bersahabat dan berjalan bersama. Tetapi si anjing itu menolaknya. Dan seraya berkata, kata anjing ya, engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencomohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri kepada Sang Pencipta atas wujudku yang seperti ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum. Lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid yang masih terpinga-pinga. Abu Yazid masih terdiam, dalam hatinya mengasuh, duhai Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu. Ampunilah aku dan sucinya hatiku daripada najis hatiku ini. Nah, sejak peristiwa itu, Syekh itu ya, Abu Yazid pun senantiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat. Intinya, makna dari kisah ini pemirsa untuk kita semua dan para pembenci Jokowi, ya jelas Pak Jokowi itu bukan anjing ya, tapi dianggap najis oleh lawan politiknya. Janganlah menganggap dirimu lebih suci daripada yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu itu lebih mengetahui siapa yang paling suci di antara hamba-hambanya. Ya mungkin hanya ini saja beberapa konten atau narasi saya terkait dengan video ini atau dengan konten ini. Ya seperti apa komentar kalian tuh di kolom komentar. Ya, kalau pemirsa ya jangan lupa tekan tombol subscribe juga biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Detik-detik proklamasi tahun 2024. Memasuki lapangan upacara. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Beserta Ibu Hajah Wurim Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia
tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan Laksanakan. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!